Wairebo merupakan salah satu desa tertinggi di Indonesia yang terletak di Flores. Berada di ketinggian 1.200 di atas permukaan laut dan diperkirakan usianya sudah mencapai 1.200 tahun. Desa ini memasuki generasi ke-20 di mana satu generasi berusia 60 tahun lamanya. Wai sendiri dalam bahasa Manggarai artinya adalah air. Jadi sebenarnya penulisan Wairebo itu adalah satu kata, jadi disatukan. Tidak ada spasi di antara Wai dan Rebo. Menurut sejarawan asli Flores yang kini bermukim di Ruteng yang bernama Survulus Erlander Robert, masyarakat Wairebo meyakini bahwa pendiri kampung mereka adalah Maro. Legenda Wairebo tentunya ada beberapa versi, namun meski berbeda ada satu persamaan nama, yaitu Empo Maro. Empo Maro ini disebut-sebut berasal dari Minang, Sumatera Barat. Ribuan tahun yang lalu leluhur mereka melakukan penjelajahan dengan perahu bersama saudaranya. Mereka datang ke Flores menggunakan perahu layar lalu berlabuh di Nangapang. Dari situ mereka menuju arah utara dan tiba di wilayah yang bernama Todo. Singkat cerita, Maro dan keluarganya tiba di wilayah Golopando yang kelak berganti nama menjadi Wairebo. Versi lain tentang Maro ini adalah dalam pencariannya mencari tanah tempat tinggal dan sempat diselamatkan oleh seekor musang yang akhirnya menemukan lokasi di mana Wairebo sekarang. Menurut versi legenda, musang ini mengeluarkan suara jika ia menempuh jalan yang buruk. Dan kemudian, akhirnya musang ini yang menunjukkan tempat yang aman bagi Maro. Oleh karena legenda ini juga ini menyebabkan warga Wairebo tidak berani menyakiti, apalagi memakan daging musang. Masyarakat menyebutnya sebagai kula. Meski memiliki darah orang Minang, tetapi nama-nama penduduk desa Wairebo tidak seperti nama Minang kebanyakan. Namun tak heran jika penduduk yang mendiami desa ini masih mempertahankan unsur keminangan dalam segi arsitektur rumah adatnya. Soal arsitektur rumah adat di desa Wairebo memang menonjol dan ini yang menjadi daya tarik bagi wisatawan karena di kampung ini hanya terdapat 7 buah rumah utama yang disebut sebagai Mbaro Niang. Rumah ini juga dinyatakan UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada Agustus 2012 lalu. Karena bentuknya yang unik yaitu berupa lumbung kerucut dan terbuat dari daun lontar serta mempunyai konstruksi yang kuat, ini jumlahnya ditentukan hanya 7 buah saja. Konon rumah ini mengadopsi rumah gadang yang biasa dijumpai di tanah Minang. Rumah tradisional Wairebo ini juga merupakan wujud keselarasan manusia dengan alam serta merupakan cerminan fisik dari kehidupan sosial bagi suku Manggarai. Suku Manggarai mempercayai lingkaran sebagai simbol keseimbangan, sehingga pola lingkaran diterapkan hampir di seluruh wujud fisik di desa ini, mulai dari bentuk kampung sampai rumah-rumahnya. Rumah adat yang berbentuk kerucut ini memiliki 5 lantai dengan tinggi sekitar 5 meter dan beratap daun lontar dan ditutup dengan ijuk. Lantai pertama disebut sebagai lutur. Ini berfungsi untuk tempat tinggal dan berkumpulnya keluarga, dan lalu dibagi menjadi 3. Ada ruang terluar sebagai ruang keluarga, lalu ruang yang disekat-sekat dengan papan kayu sebagai kamar keluarga yang tinggal, dan dapur yang terletak di tengah lutur. Untuk lantai 2 ini disebut sebagai lobo. Ini berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang sehari-hari. Sementara di lantai ketiga, ini disebut sebagai lentar, dan ini fungsinya untuk menyimpan benih dan tanaman untuk bercocok tanam. Untuk lantai keempatnya ini biasa disebut sebagai lemparea yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan untuk paceklik atau saat gagal panen. Nah, untuk lantai yang terakhir yaitu lantai kelima, ini disebut sebagai hekang kode dan ini berfungsi sebagai tempat sesajian untuk leluhur masyarakat desa. Lalu bentuk rumah panggung yang diterapkan untuk menjadi rumah ini sesuai dengan kondisi alam di sekitar desa Wairebo. Berdasarkan letak geografisnya, desa adat Wairebo ini berada pada wilayah aman gempa dan hutan liar, sehingga aman dari bencana dan menjadi tempat pelindungan bagi hewan buas. Desa Wairebo ini ditinggali oleh 44 keluarga.
dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian seperti kopi, cengkeh, serta umbi-umbian. Aktivitas para wanita di Desa Wairebo ini selain memasak, mengasuh anak, juga membantu kaum pria di kebun serta menenun. Sementara untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat di Desa Adat Wairebo ini biasanya menggunakan mata air yang berasal dari pegunungan. Mata air ini tentunya sangat berguna dalam setiap upacara adat, serta mengairi lahan-lahan perkebunan milik mereka. Upacara adat yang berkaitan dengan mata air ini dilakukan saat upacara adat. Karena menurut masyarakat Desa Adat Wairebo, air berperan sebagai pemberi kehidupan dan digunakan setiap hari, menjadi simbol keturunan yang tidak pernah berhenti mengalir. Sumber mata air ini juga dinamakan sosor yang terbagi menjadi dua, yaitu sosor pria dan sosor wanita. Selain hasil tenunan oleh perempuan khas Wairebo, mereka biasanya menjual hasil tenunan ini ke area Labuan Bajo dengan kisaran 150.000 sampai jutaan rupiah. Selain tenunan, masyarakat ini juga terkenal akan kopinya. Kopi mulai masuk ke Wairebo saat satu bibit robusta yang pernah dibawa oleh satu warga saat menjual barang ke area Colo, yaitu Kabupaten Manggarai, yang terkenal akan kopinya pada tahun 1960-an. Dan pada saat panen pertama, warga lain mulai ikut menanam sampai hari ini, kopi menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat Wairebo. Konsumsi kopi di Wairebo ini juga sangat tinggi. Satu orang dewasa biasa menghabiskan 5-10 gelas kopi per harinya. Di sekeliling desa ini juga banyak terdapat perkebunan kopi milik masyarakat, yang hasilnya sebagian dikonsumsi dan sebagian lagi juga dijual di pasar di Denge setiap hari Senin, yang uangnya mereka belikan untuk bahan makanan lainnya. Wairebo sampai saat ini belum terjangkau jaringan listrik, sehingga masyarakat masih menggunakan lampu tradisional sebagai sumber utama pencahayaan pada malam hari. Sementara untuk jaringan telepon di desa adat ini sudah terjangkau, namun hanya bisa dijangkau oleh satu operator saja saat ini. Jaringan tersebut juga hanya bisa ditemukan di beberapa spot titik di lokasi desa ini. Keaslian budaya masyarakat Desa Adat Wairebo perlu mendapat hilang seiring berjalannya waktu. Desa Adat Wairebo tengah berada dalam ancaman akibat adanya modernisasi yang melahirkan perubahan dalam bidang teknologi. Pengaruh modernisasi bukan berarti berhenti berinovasi. Pada prinsipnya, pengembangan desa adat perlu memperhatikan kelestarian budaya asli masyarakatnya. Kasih tahu aku dengan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Please, please, please. Yap, itulah 5.